Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang mikromolekuler biologis. Mikromolekul biologis adalah molekul besar yang terdiri dari satu atau lebih unit pembangun molekul yang disebut monomer. Proses pembentukan mikromolekul melibatkan reaksi kimia yang disebut polimerisasi, di mana monomer-monomer digabungkan secara berulang untuk membentuk struktur yang panjang dan kompleks. Jenis mikromolekul yang umum meliputi protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Mikromolekul alam biasanya senyawa yang sangat spesifik yang memenuhi fungsi vital. Dalam beberapa kasus mereka berfungsi sebagai input metabolik seperti karbohidrat, dan dalam kasus lain mereka adalah molekul struktural. Untuk mikromolekul sintetik sebaliknya, molekul sintetik seperti namanya adalah molekul buatan yang disintetis oleh manusia, melakukan berbagai proses kimia di mana peningkatan monomer dikendalikan, ditingkatkan, atau dipercepat. Klasifikasi mikromolekuler biologis. Protein adalah molekul fungsional biologis yang terdiri dari satu atau lebih polipeptida dan merupakan salah satu dari biomolekul raksasa. Selain polisakarida, lipid, dan polileotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup, protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Untuk asam nukleat merupakan satu-satunya molekul yang membawa informasi genetik organisme hidup. Asam nukleat ditemukan pada tahun 1879 oleh Albrecht Kossel. Terdapat dua golongan besar asam nukleat, yaitu asam deoksiribonucleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Kedua asam ini adalah polimer linier yang tidak bercabang dengan nukleotida sebagai monomernya dan juga terletak dalam kromosom yang ada pada inti sel. Untuk karbohidrat sendiri berasal dari unsur penyusun utama yaitu karbon dan hidra. Karbohidrat atau biasa dikenal secara awam sebagai gula merupakan bagian utama dari kalori yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, termaksud mikroorganisme. Untuk utama pembentuk karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2OM. Gula bergantung pada lokasi gugus karbonil. Gula dapat merupakan aldosa atau ketosa. Terdapat tiga golongan utama karbohidrat yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk lipid adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif yang tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut non-polar. Berlainan dengan karbohidrat atau protein yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama. Lipid terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda atau satu dengan yang lain. Tiap-tiap jenis lipid dapat mempunyai fungsi sendiri dalam tubuh. Lipid juga membentuk dan fungsi dan yang bervariasi meliputi lilin dan pigmen-pigmen tertentu. Namun tipe lipid yang paling penting secara biologis yakni lemak, fosfolipid, atau steroid. Kesimpulan, mikromolekul biologis adalah fondasi penting dalam biologi. Mereka mendukung berbagai fungsi seluler dan organisme, memungkinkan kelangsungan hidup dan adaptasi ke lingkungan. Memahami struktur dan fungsi mikromolekul ini adalah langkah awal dalam memahami dasar-dasar biologi. Fungsi semua sistem biologis didasarkan pada molekul organik yang sama. Kesamaannya merupakan warisan asal-usul kehidupan yang sama, namun detail molekul-molekul ini berbeda di antara organisme. Terdapat molekul utama penyusun makhluk hidup yang berukuran besar atau disebut sebagai mikromolekul, yakni karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih.